Selamat siang, kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan program antrian bingkai kita. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hardi Gustino dengan NPM 230810101060. Saya Muhammad Raffino Pratama dengan NPM 230810101177. Program ini dirancang untuk digunakan oleh pemilik bengkel dengan tujuan mempermudah pendataan antrian pelanggan. Dengan program ini, pemilik bengkel dapat melihat jumlah pelanggan yang mendaftar dan urutan masing-masing pelanggan dalam antriannya. Fitur program ini terdapat fitur insert data untuk menambahkan data, search data untuk mencari data, delete data untuk menghapus data, dan view data untuk menampilkan data-data. Program ini kita menggunakan bahasa C++. Kita masuk dalam penjelasan programnya. Kelas node kode ini mendefinisikan sebuah kelas node yang mempresentasikan simpul dalam struktur data pohon biner. Kelas ini memiliki beberapa atribut, ID untuk menyimpan identitas unik simpul, plate number untuk menyimpan nomor plat kendaraan, service untuk jenis layanan, dan price untuk harga layanan. Selain itu, terdapat pointer left dan right yang menunjukkan ke anak kiri dan kanan simpul, serta atribut height untuk menyimpan tinggi simpul yang berguna dalam pohon AVL. Konstruktor kelas ini digunakan untuk menginisialisasikan nilai-nilai atribut tersebut saat objek dibuat. Dengan atribut left dan right diatur ke null PTR sebagai simpul daun awal dan height diatur ke nilai awal 1. Kelas BST. Kode ini merupakan bagian dari implementasi kelas BST, Binary Search Tree, yang mendefinisikan fungsi insert. Fungsi ini bertugas menambah simpul baru ke dalam pohon binary pencarian berdasarkan nilai ID. Jika simpul akar root kosong, fungsi akan membuat dan mengembalikan simpul baru dengan data yang diberikan. Jika ID lebih kecil dari ID simpul, saat ini fungsi akan secara rekursif menyisipkan data ke anak kiri pohon. Sebaliknya, jika ID lebih besar, fungsi akan menyisipkan data ke anak kanan. Setelah penyisipan selesai, simpul akan diperbarui dan dikembalikan untuk memastikan pohon tetap utuh. Node delete node. Kode ini berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi delete node dalam struktur data pohon binary pencarian BST yang bertujuan untuk menghapus simpul dengan nilai ID tertentu. Fungsi ini mencari simpul yang cocok dengan ID secara rekursif. Jika ID lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke anak kiri. Jika ID lebih besar, pencarian dilanjutkan ke anak kanan. Jika simpul ditemukan, variabel isDelete diatur ke true dan simpul dihapus. Jika simpul tidak memiliki anak, simpul dihapus langsung. Jika memiliki satu anak, simpul tersebut digantikan oleh anaknya. Jika simpul memiliki dua anak, nilai terkecil dari subpohon kanannya digunakan untuk menggantikan simpul tersebut. Dan simpul pengganti juga dihapus dari subpohon kanan. Fungsi ini menjaga struktur pohon tetap utuh setelah penghapusan. Node search. Kode tersebut terdiri dari dua fungsi untuk pengelolaan pohon binary pencarian BST. Fungsi search bertugas sebagai simpul dengan nilai ID tertentu dalam pohon secara rekursif. Jika simpul dengan ID yang dicari ditemukan, simpul tersebut dikembalikan. Jika tidak, pencarian dilanjutkan ke anak kiri atau kanan, tergantung pada apakah ID lebih kecil atau lebih besar dari simpul saat ini. Fungsi display table digunakan untuk menampilkan seluruh data dalam pohon secara terurut. Fungsi ini berjalan secara rekursif dengan menelusuri anak kiri terlebih dahulu, mencetak data simpul saat ini dalam format table, kemudian menelusuri anak kanan. Penampilan data menggunakan fungsi setView untuk memastikan format kolom yang rapi. Void save for
File to file save file. Kode ini mencakup dua fungsi untuk menyimpan dan memuat data pohon biner pencarian BST. Fungsi save to file menyimpan data pohon ke file dalam format CSV melalui in order transversal. Memastikan data tersimpan secara terurut berdasarkan ID. Fungsi load from file membaca CSV, membaca setiap baris menjadi elemen ID, plate number, service, and price. Lalu mendapatkan data tersebut ke pohon menggunakan fungsi insert, merekonstruksi pohon dari file. Lalu private node, min value node. Kode tersebut mendefinisikan fungsi min value node yang digunakan untuk menemukan simpul dengan nilai terkecil dalam pohon biner pencarian BST. Fungsi ini menerima sebuah simpul sebagai parameter dan mengiterasi ke simpul paling kiri, anak kiri dari simpul saat ini, hingga tidak ada lagi anak kiri. Karena simpul paling kiri dalam BST selalu memiliki nilai terkecil, fungsi ini kemudian mengembalikan simpul tersebut. Lalu kelas AVL public BST, kode tersebut mendefinisikan kelas AVL yang merupakan turunan dari kelas BST. Fungsi insert dan delete node dan kelas ini memanfaatkan implementasi dasar dari kelas BST untuk menyisipkan dan menghapus simpul setelah operasi penyisipan atau penghapusan. Fungsi ini memanggil metode balance untuk memastikan pohon AVL tetap seimbang. Dengan menjaga keseimbangan, pohon AVL mempertahankan tinggi yang optimal, sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien. Oke, untuk selanjutnya yaitu kode berikut, yaitu ada private, integer get height, sama integer get balance, di mana kode tersebut mendefinisikan dua fungsi untuk menjaga keseimbangan pohon AVL. Fungsi get height itu mengembalikan tinggi dari sebuah simpul yang dihitung berdasarkan kedalaman simpul dalam pohon. Jika simpul tersebut null pointer, null PTR, fungsi ini mengembalikan 0. Lalu untuk fungsi get balance itu menghitung faktor keseimbangan suatu simpul yang yaitu selisih tinggi antara anak kiri dan anak kanan. Jika selisihnya lebih besar dari 1 atau kurang dari -1, pohon dianggap tidak seimbang yang memerlukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangannya. Lalu ada fungsi not rotate right dan fungsi not rotate left, di mana kode tersebut mendefinisikan dua fungsi rotasi untuk menjaga keseimbangan pohon AVL. Fungsi rotate right itu menggeser simpul Y ke kanan dan dengan menjadikan anak kiri dari Y atau simpul X itu sebagai akar baru. Sementara anak kanan dari X atau simpul T2 menjadi anak kiri dari Y. Fungsi rotate left itu melakukan hal yang sebaliknya seperti fungsi rotate right. Memutar pohon ke kiri dan menjadikan anak kanan X atau simpul Y sebagai akar baru. Sementara anak kiri dari Y, simpul T2, menjadi anak kanan dari X. Kedua rotus ini akan mempengaruhi tinggi simpul yang terlibat agar tetap akurat setelah rotasi. Lalu ada fungsi node balance, di mana fungsi ini untuk menjaga keseimbangan pohon AVL dengan memperbarui tinggi simpul dan menghitung faktor keseimbangan. Jika pohon terlalu condong ke kiri atau ke kanan, dilakukan rotasi untuk memperbaiki keseimbangan. Rotasi bisa sederhana ke kanan atau ke kiri, atau ganda, yaitu rotasi kiri diikuti rotasi kanan atau sebaliknya. Tujuannya itu untuk memastikan pohon tetap seimbang. Lalu ada void menu dan juga tabel leader, di mana menu ini menampilkan pilihan dari fitur-fitur yang ada di program ini. Jadi bisa memilih yaitu BST atau AVL. Ketiga yaitu keluar dari program. Lalu untuk fungsi tabel header sendiri itu untuk menampilkan header tabel yang berisi kolom seperti ID, plat nomor, jenis pelayanan, dan harga dengan garis pemisah yang membatasi kolom-kolom tersebut. Lalu untuk integer main-nya dimulai dengan membuat objek BST dan AVL yang masing-masing memiliki pohon BST dan AVL. Dua pointer root BST dan AVL diinisialisasi dengan nilai 0 yang akan menyimpan akar pohon BST dan AVL. Kemudian program membuka dua file, yaitu data BST XTST
dan data AVL.txt untuk membaca data dan membuatnya ke dalam pohon. Jika file data BST.txt dibuka, data dalam file tersebut akan dimuat ke dalam pohon BST menggunakan load from file milik objek BST. Begitu pula data AVL.txt. Lalu di sini ada database yang sudah kami buat di mana menunjukkan data dalam dua struktur pohon itu, pohon pencarian, BST dan juga AVL. Di setiap pohon diinisialisasi dengan data servis kendaraan yang terjadi ID, nomor plat, jenis servis, dan juga harganya. Data yang dimasukkan itu meliputi layanan seperti penggantian oli, ban, rem, dan lainnya dengan harga yang berbeda. Untuk BST, metode insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam pohon yang memastikan bahwa elemen-elemen tersebut disusun sesuai dengan aturan BST. Begitu pula dengan AVL3 yang juga menggunakan metode insert untuk menambahkan data dengan memastikan pohon tetap seimbang. Lalu lanjutan dari integer main tadi ada kode tersebut menunjukkan implementasi menu berbasis loop yang memungkinkan pengguna untuk memilih operasi yang akan dilakukan pada data. Program menampilkan menu utama dengan opsi untuk keluar atau melanjutkan operasi lain. Setelah memilih atau untuk melanjutkan, pengguna diminta untuk memilih jenis operasi, yaitu seperti insert, delete, search, atau view. Setiap operasi itu memerlukan input tambahan seperti ID, nomor plat kendaraan, jenis servis, dan juga harganya. Lalu untuk kode berikut itu adalah menangani dua operasi, yaitu di mana case 1 itu adalah insert, lalu case 2 itu adalah delete, di mana ketika memilih case 1, user kan ID, plat nomor, jenis pelayanan, juga harga. Lalu untuk yang case 2 itu adalah delete, ketika user menggunakan case atau delete, maka akan diminta memasukkan ID mana yang akan dihapus oleh program. Lalu yang ketiga ada case 3, di mana 3 ini adalah untuk search dalam menu, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID yang ingin. Kemudian fungsi search dipanggil pohon yang dipilih. Jadi itu kita memilih BST atau AVL, lalu kita memilih view, maka akan dipanggil melalui ID yang kita masukkan. Lalu jika data ID itu ditemukan, maka informasi terkait seperti ID, nomor plat, jenis pelayanan, dan harga itu akan ditampilkan dalam format yang rapi menggunakan setway untuk mengatur lebar kolom. Jika ID tidak ditemukan, maka program akan membawa pesan bahwa data tidak ada. Fungsi tabulator juga akan dipanggil sebelum menampilkan hasil pencarian untuk memastikan tabel terstruktur dengan baik. Lalu yang keempat ada case 4, di mana case 4 ini adalah untuk menangani operasi view, di mana jika user menggunakan case 4 ini akan menampilkan seluruh data dalam pohon pencarian yang dipilih, BST atau AVL. Jadi fungsi display tabel akan digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan rapi. Setelah operasi selesai, data pada kedua pohon BST dan AVL disimpan ke dalam file teks data underscore BST.txt dan data underscore AVL.txt menggunakan fungsi save to file. Program kemudian mengakhiri eksekusi dengan return 0, dengan demikian data telah dimanipulasi dapat dipertahankan dan disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Jadi datanya akan tetap disimpan walaupun program sudah keluar dari program. Berikut output dari masing-masing fitur, di mana insert data. Di sini user diminta untuk memilih antara BST atau AVL. Jika kita memilih pilihan pertama yaitu BST, maka akan muncul 4 operasi, di mana yaitu ada insert, delete, search, dan view. Jika kita memasukkan pilihan 1 yaitu insert, kita akan diminta untuk memasukkan ID, plat nomor, jenis pelayanan, dan juga ganti ban. Ketika kita sudah memasukkan itu semua, otomatis data yang telah kita masukkan ini akan tersimpan ke dalam menu kita, dalam database. Lalu jika kita memilih AVL juga akan sama, akan dimintai insert, delete, search, dan view. Lalu kita masukkan informasi yang kita perlukan. Lalu untuk output yang kedua yaitu ada delete. Jika kita memilih antara BST atau AVL, itu kita bisa memilih fitur delete, di mana akan diminta ID. Jika kita memasukkan ID, diberi contoh 101, maka
akan langsung dihapus dari database ID tersebut. Lalu yang ketiga ada fitur search, di mana di search ini kita akan mencari data menurut ID yang kita masukkan. Jadi jika kita memilih BST atau AVL, lalu kita menggunakan fitur search, kita akan diminta ID. Seperti contoh, kita mencari ID 102, lalu akan muncul ID-nya berapa, plat nomornya apa, jenis pelayanannya apa, dan juga harga dari pelayanannya itu berapa. Sama juga di bentuk AVL. Lalu untuk fitur yang keempat yaitu view, di mana di sini kita akan melihat database atau pelanggan yang ada di dalam program kita, di bengkel kita. Jika kita memilih BSD atau AVL, lalu kita menggunakan fitur yang keempat yaitu view, maka akan langsung muncul data yang ada, di mana di situ nampak ada ID, plat nomor, jenis pelayanan, dan juga harga. ID-nya urut dari 101 sampai 111, lalu ada plat nomornya juga bermacam-macam, jenis pelayanan juga, dan juga harganya juga ditampilkan. Oke, setelah ini kita akan lanjut mempresentasikan program kami secara langsung. Oke, di sini kita akan mempresentasikan langsung kode kita. Di sini kita sudah ada di kodenya, di mana kita sudah coba run. Tampilan pertama adalah untuk memilih jenis pohon, apakah BST atau AVL, dan juga ada pilihan untuk keluar dari programnya. Kita akan mencoba dari BST terlebih dahulu, kita masukkan angka 1, maka akan muncul 4 operasi, yaitu insert, delete, search, dan view. Kita masukkan, sebelumnya kita coba view, di mana di sini sudah ada data yang kita masukkan sebelumnya di programnya, database kita. Di sini kita akan mencoba untuk insert data baru. Kita masukkan angka 1, di mana itu untuk menunjukkan insert. Lalu kita akan diminta untuk memilih ID, kita masukkan angka 111, plat nomor, oke, tidak ada yang sama plat nomornya. Lalu kita masukkan jenis pelayanan, mungkin kita coba ganti oli. Ganti oli dengan harga 75.000. Oke, data akan ditampilkan, sudah disimpan, lalu kita akan coba masukkan data sekali lagi. Insert ID, kita tadi sudah masukkan ID 111, kita masukkan 112. Kita akan masukkan plat nomor. Jenis pelayanan ganti spion dengan harga 23.000. Oke, sudah tersimpan dua data yang kita masukkan. Kita akan mengecek apakah ada. Nah, di sini ditampilkan data yang kita masukkan tadi yaitu 111 dan juga 112 dengan plat nomor, jenis layanan, dan harganya kita masukkan tadi. Lalu kita akan mencoba fitur yang lain, yaitu di mana delete. Kita akan mendelete ID 111. Nah, data telah dihapus, kita akan cek apakah data benar-benar dihapus. Kita akan view sekali lagi. Nah, di sini ID dengan 111 sudah hilang, maka berarti menandakan kalau data sudah dihapus. Kita akan mencoba untuk fitur yang ketiga yaitu search. Kita akan mencoba ID 112. Di sini ditemukan yaitu ID 112, plat nomor L7856KM, dengan jenis pelayanan ganti spion harga 23.000. Oke, mungkin kita akan coba untuk pohon yang kedua yaitu AVL. Masih sama, kita akan coba insert dua data baru, di mana 111, plat nomor L, jenis pelayanan ganti oli. Harga kita samakan yaitu 75.000. Kita masukkan sekali lagi
ID 112, plat nomor, jenis pelayanan, ganti spion. Harga 23.000. Oke, kita cek di menu AVL kita. Kita cek view dulu. Nah, akan muncul data yang kita masukkan tadi, ID 111 dan juga ID 112. Lalu kita akan mencoba hapus salah satu. Kita delete ID 112. Data telah dihapus. Kita cek apakah sudah hilang atau tidak. Oke, ID dengan 112 telah dihapus dari program. Lalu kita akan coba untuk search. Ini kita akan mencoba untuk search ID 101. ID 101 udah ditampilkan, yaitu plat nomor sekian, jenis pelayanan sekian, dan juga harganya sekian. Baik, mungkin itu saja dari program yang kita coba barusan. Lalu kita akan coba untuk keluar dari program. Apakah data yang kita masukkan tadi masih tersimpan atau tidak? Kita keluar dari program, kita coba run lagi. Oke, kita akan coba BSD terlebih dahulu. 4. Terlihat data yang kita masukkan tadi, 112, masih tersimpan di dalam database kita, 112. Kita coba yang AVL. View data. Di sini di AVL juga data yang kita masukkan tadi yaitu 111 masih tersimpan dalam database kita walaupun kita sudah keluar dari programnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.